ditanya kabar itu harus ada unsur Kristennya. Kalau ditanya apa kabarnya Bapak Ibu Saudara, jawabannya apa? Luar biasa, baik, haleluya. Oke, karena kita orang Kristen. Harus ada haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara ingat ya, kalau ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa, baik, haleluya. Coba Mas Tegar, kita coba. Puji Tuhan. Sama satu lagi. Apa lagi itu? Kitab Kejadian. Ya. Apa enggak? Langsung aja kita cek Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, haleluya, puji Tuhan. Kurang kencang lagi. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa, baik, haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Apalagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Mau makan. Terus mau apa lagi? Enggak ada syarat-syaratnya Pak ya. Mau makan. Mau mengisi kegiatan malam, ya kan? Apa? Sharing. Ya, di sini nanti kita akan melakukan banyak hal sekali, ya Mas Tegar ya. Tapi yang jelas nama kegiatan ini apa? Sarah sehat. Sarah sehat. Nah, Sarah sehat pada hari ini itu judulnya apa Mas Tegar? Judulnya Apa ya? Bapak Ibu ada yang tahu judulnya? Ada yang tahu? Mbak Yayu tahu nggak Mbak Yayu? Wah, berarti ini menandakan banner di depan belum dibaca. Apa Mas Tegar judulnya? Keluarga dalam kasih dan kesadaran. Kalau Sarah sehat Rabu yang lalu, ada yang masih ingat nggak judulnya apa? Ada yang ingat nggak Bapak Ibu? Ciptaan yang sempurna. Wah, keren sekali. Perhatikan berarti Mas. Perhatikan. Dokumentasi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tema keluarga dalam kasih dan kesadaran ini masih berkorelasi erat dengan tema Sarah Sehat Rabu yang lalu. Tapi di sini nanti kita akan melihat dari perspektif yang berbeda. Yang nggak berbeda banget sih, cuman lebih dari perspektif teologisnya, Mas Tegar ya. Jadi pada saat saya kali ini kita akan kembali mencari tahu atau mencari pengertian soal ABK. Namun kan kemarin itu dengan umum ya Bapak Ibu. Grogi Ya, umum ya. Cuma pada kali ini kita bakal lebih mengerti dari sisi biblika. apa tuh Bapak tuh? Biblika itu pendalaman Alkitab Bapak Ibu. Jadi dari sisi teologinya kita bakal belajar pada malam kali ini. Tapi biar lebih semangat lagi Mas Tegar, kita akan senam. Ini udah malas nih, Pak. Senam nyawa Mas Tegar lagi. Aku sedih banget. Ini Pak, bisa senam. Tapi tenang Bapak Ibu Saudara, senamnya ini senam ringan ya Mas Tegar ya. Pasti udah pada yang tahu ya, apalagi ada sekolah minggu tahu. Jawaban itu sama di sini, pimpin gerakannya sama Alexa. Boleh dimulai Mas Tegar.
belum sih. Belum. Biar kita makin semangat ini. Dengkulmu ke depan, dengkulmu ke belakang, dengkulmu ke depan dan digoyang-goyang sambil bergoyang bersama-sama. Kalau iman bisa nggak? Imanku ke depan. Oke, boleh duduk Bapak Ibu Saudara. Makasih ya Jumaka. Ya Allah yang baik, kami bersyukur untuk setiap perjumpaan kami dengan Allah dan dengan sesama sepanjang hari ini sampai malam hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk mengikuti sarah sehat. Kiranya Tuhan boleh pakai kami semuanya untuk mendengarkan dengan baik. Dan kiranya momen-momen di saat ini boleh menjadi pengalaman yang baik dalam hidup kami, boleh menambahkan wawasan kami untuk membangun keluarga yang lebih dekat dengan Tuhan lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perjalanan proses sarah sehat ini sampai nanti pada akhirnya. Dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Langsung aja ya. Pembicaranya siapa sih Mas? Pembicara sudah di sini loh dari tadi loh. Kira-kira yang mana ya? Kira-kira wajah yang baru. Ya. Nah, wajah yang baru mana yang di sini ya? Sudah. Kita panggil aja kayaknya. Iya. Kita panggil ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kita sambut pembicara sarah sehat pada malam hari ini, Ibu Pendeta Mary Rungka. Shalom, sahabat. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini, ya. Puji Tuhan. Oke. Mungkin bisa ke slide saya kali ya. Kita tadi sudah berdoa kan ya sama Mas Andre, betul ya. Hari ini dalam sarah sehat ini tema kita adalah keluarga dalam kasih dan kesadaran. Nah, kalau tadi MC punya sapaan, ya tanya kabar jawabnya apa, saya juga punya jargon. Kalau saya bilang keluarga GKI Boyolali, Ibu Bapak jawab tema kita ini ya, dalam kasih dan kesadaran. Dalam kasih dan kesadaran. Dalam kasih dan kesadaran. Keluarga GKI Boyolali. Dalam kasih dan kesadaran. Oke. Jalan-jalan dekat Pasura. Jangan lupa mampir Boyolali, jangan lupa.
Sulawesi Tengah. Ada yang pernah ke Sulawesi, ke Poso? Belum. Inilah wajah orang Poso. Lalu saya sudah menikah, suami saya pendeta juga dari GKPS, Gereja Kristen Protestan Sinode. Jadi suami saya orang Batak. Kami dikaruniai 2 orang putra dan nama anak kami Polri Saragi dan Galan Saragi. Anak saya yang nomor 1 itu yang fotonya di situ. Ini anak saya nomor 1. Dia berkebutuhan khusus. Jadi mungkin karena pertimbangan itu juga saya bisa berjumpa dengan ibu bapak sekalian. Cukup perkenalan saya. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi nanti kita bisa saat sambil makan, ada makan tadi ya. Kita sambil ngomong. Oke. Terkait dengan keluarga, lalu kemudian teologi disabilitas itu apa? Lalu keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas. Lalu yang terakhir adalah peran gereja dan keluarga bagi penyandang disabilitas. Setidaknya 4 hal itu yang akan kita lihat pada malam hari ini. Semua sudah siap? Keluarga kita yang Boyolali dalam kasih dan kesadaran. Jangan lupa jawaban kita ya. Bagaimana pendapat kita tentang keluarga? Saya mau mengatakan semua punya keluarga? Punya ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Dia oke, kalau kita selesaikan nanti habis waktu. Coba Bapak Ibu dudukkan, apa itu keluarga menurut Bapak Ibu? Boleh angkat tangan atau saya tunjuk, atau angkat tangan lah ya, 2-3 orang boleh. Apa itu keluarga? Siapa itu keluarga? Apa keluarga itu penting? Lalu keluarga impian kita seperti apa? Anak-anak juga boleh menjawab. Ada yang pakai ini deh, jangan. Kemudian deh, jangan juga. Silakan Bapak Ibu, apa itu keluarga? Tadi kita sudah nyanyikan, keluarga itu mutiara yang paling berharga. Dari ibu dia dulu mungkin mengawali. Keluarga ayah yang paling sangat mereka dalam satu pernikahan. Penting gak keluarga itu? Seperti apa? Yovanka mau penting gak? Penting gak keluarga Yovanka? Penting. Pentingnya apa? Contoh kecil saja.
gandrung mereka. Ini adalah video, tapi mungkin saya tidak akan putar semua ya. Ada beberapa ini kedengaran. Keluarga adalah sebuah medium di mana dua tanda kutip kepentingan yang berbeda, dua latar belakang individu yang berbeda, dua sisi egoisme yang berbeda, dua kepribadian yang berbeda disahkan dalam satu wadah, satu kapal untuk jadi visi misi bersama gitu ya, konteksnya keluarga. Misal dua aja, jadi urutan. Jadi kalau keluarga besar, ada orang dua menikah, punya anak, ibu bapak kita, punya anak lagi kita, terus habis itu punya adik atau kakak, laki-laki sama perempuan, jadi pamangan sama bibi kita. Terus punya anak jadi saudaranya kita. Keluarganya apa ya, tempat saya merasa bisa berkembang, anak saya merasa bisa berkembang, bisa merasa berkembang. Kami bisa membicarakan banyak hal, kami bisa merancang banyak hal, kami ingin mencapai sesuatu yang lebih besar dari diri kami sendiri. Kami ingin saling membahagiakan, kami ingin saling mencintai, saling mengisi. Bisa jadi surga, bisa juga jadi neraka ya. Kita harus berjuang untuk surga. Mungkin varian lain dari manajemen konflik ya ada di keluarga. Jadi apapun yang saya lakukan di luar pakai itu pekerjaan. Memang keluarga versi mereka. Keluarga itu seperti kapal, ada orang yang punya tujuan yang sama. Keluarga itu adalah tempat untuk pulang. Keluarga itu tempat kita untuk mengaktualisasi diri. Saya mau membanggakan orang tua, tapi saya juga mau melihat anak-anak saya bisa membanggakan saya. Tempat untuk saling berbagi dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa definisi keluarga ya secara umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu ada undang-undang. Prinsipnya ada keluarga besar, ada keluarga inti, keluarga kecil. Kalau di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, keluarga ini adalah unit terkecil dari masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak mungkin ada kalau tidak ada keluarga. Lalu kalau dari sisi teologisnya, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik sadar nggak kalau sebenarnya keluarga ini adalah sebuah ide gagasan yang terbentuknya keluarga ini adalah karya Allah. Jadi keluarga ini pertama kali yang bentuk adalah Allah. Kita bisa lihat itu di Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24 bahwa kita dari ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Manusia itu seorang itu saja. Dia menciptakan
tetapi karena ada Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan. Tuhan yang menciptakan itu juga yang menciptakan, yang membentuk keluarga. Pada akhirnya baik laki-laki maupun perempuan akan keluar dari rumah orang tuanya membentuk keluarga lagi. Jadi seperti apa ya? Berkembang begitu besar, keluarga melahirkan keluarga, melahirkan keluarga, melahirkan keluarga, dan itu diberkati oleh Tuhan. Keluarga dibentuk dengan tujuan untuk apa? Mengelola alam, mendidik untuk kebaikan, mengasihi dalam kasih Tuhan. Jadi manusia diciptakan ini karena manusia mau dijadikan mitra Tuhan di dunia untuk mengelola alam ini, tetapi juga untuk saling mendidik akan dididik. Yang dididik adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibu bapak bisa nanti materinya bisa di-share ke ibu bapak lalu dibaca ya ayat yang tidak kita sempat baca di Sarasaya ini ya. Lalu mengasihi dalam kasih Tuhan. Nah, mengasihi, berbicara tentang kasih, saya pikir sebagai orang Kristen kita sudah tahu betul bahwa identitas kita sebagai orang Kristen ini adalah mengasihi. Allah adalah kasih, kita yang adalah anak-anak Allah. Kalau tidak mengasihi berarti bukan anak-anak Allah. Allah adalah kasih sehingga kita pun harus hidup dalam kasih. Dan itu yang menjadi tugas dan peran kita seharusnya. Saya ambil beberapa contoh, misalnya keluarga Nuh. Kita ingat bagaimana Tuhan begitu luar biasa menyelamatkan keluarga mereka dari bencana air bah. Kita ingat bagaimana keluarga Abraham ditolong oleh Tuhan. Tanpa anak, dalam tradisi itu pada waktu itu sepertinya sesuatu yang menjadi aib begitu. Sampai-sampai Abraham sudah berpikir, saya punya harta banyak akan saya wariskan ke budak laki-laki saya, ke hamba laki-laki saya. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu akan punya anakmu sendiri. Bahkan engkau akan menjadi bapa bagi banyak orang. Keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, pasir di laut. Dan dengan kelahiran Ishak, Tuhan menyelamatkan keluarga Abraham. Lalu lewat keluarga Yusuf, kita belajar bagaimana Tuhan juga menyertai keluarga itu. Yusuf yang dibenci oleh sanak saudaranya ya, kakak beradiknya, dibuang, dijual, dia terpisah dari bapak ibunya. Di Mesir dia berjuang begitu hebat, dia masuk penjara, tetapi karena pertolongan Tuhan, dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan atas pertolongan Tuhan juga dia bisa berjumpa lagi dengan saudaranya, bahkan dengan bapaknya yang sangat dia rindukan. Di Perjanjian Baru misalnya ini yang paling terkenal ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan sebuah pesta yang menjadi cikal bakal lahirnya keluarga, perkawinan nikah. Apa saja yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, mulai dari hal-hal yang terlihat biasa-biasa saja sampai hal-hal yang luar biasa. Pasti ada kan? Nanti akan saya tunjuk untuk sharing ya. Jadi dipikir-pikir dulu. Jadi sebenarnya saya juga sudah seperti terdorong, saya harus sharing nih tentang anak saya seperti macam. Tapi kita tahan dulu. Definisi yang tadi, kita seringkali terlalu sombong menganggap diri paling sempurna. Ternyata justru kita yang disabilitas tanpa kita sadari, karena kita terhubung dengan paradigma yang sudah turun-temurun. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika pertama kali melihat orang dengan disabilitas? Dulu pasti sudah pernah lihat, sekarang juga pernah lihat. Ada tidak perubahan cara pandang terhadap mereka yang disabilitas? Tadi terakhir Ibu Hartoko benar ya? Boleh tunjuk bapak-bapak Bu? Pak Hartoko. Oke. Bapak siapa? Pak Agus. Pak Agus. Yang mana Pak Agus? Yang merah. Oh, bapak baju merah. Gimana Pak Agus melihat orang yang dengan disabilitas seperti apa?
sekarang sama atau sudah ada perubahan, atau dari dulu memang saya menganggap mereka baik-baik aja, tidak ada yang negatif, positif aja. Kalau dulu ya, kalau kita pendidikan itu kasihan. Kasihan. Karena kan itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Cuma kalau sekarang kalau pendidikan itu buat ya itu karya alam. Karya alam. Ya, kita buat punya rencana yang tidak buat mereka itu pasti di dalam keterbatasannya kita akan sangat merugi dari kita yang normal. Pak Agus, tunjuk bapak-bapak yang di sebelah sana, Pak. Pak Slamet, yang mana Pak Slamet? Oke, terima kasih Pak Slamet. Luar biasa ya, dari dua yang mewakili kelompok A dan kelompok B, tidak ada yang memberikan pandangan yang negatif ya, seperti menghakimi, mencela. Kedua-duanya oleh masyarakat di sekitar mereka. Mereka ini adalah penyandang disabilitas. Halo, selamat datang di Disabilitas Channel bersama saya. Dan berbagai hal yang negatif seperti keluarga juga, banyak keluarga-keluarga yang punya anggota keluarga disabilitas justru merasa malu, tidak mau memahami apa yang menjadi keinginan dari anak-anak mereka yang sebenarnya tidak bisa atau sulit mengungkapkan apa keinginan mereka karena keterbatasan mereka. Pandangan teologis terhadap penyandang disabilitas, ibu bapak dan teman-teman adik-adik sekalian, kalau kita mau melihat dari sisi biblisnya, salah satu ajaran kekristenan tentang manusia ini adalah bahwa manusia ini, tadi MC juga sudah bilang ya, kita sangat berharga. Kenapa kita sangat berharga? Karena kita ini imago Dei, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahkan orang yang disabilitas pun segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membuat kesalahan saat menjadikan siapapun. Ya, kalau kita melihat di sini, bahwa ternyata hakikat kemuliaan itu sudah Allah berikan kepada kita manusia sejak kita diciptakan. Semua ciptaan Tuhan itu sangat amat baik, tetapi manusia itu dikhususkan. Dari semua ciptaan hanya manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kita begitu berharga. Mereka yang disabilitas itu juga begitu berharga. Mereka juga gambar Allah. Kita gambar Allah, mereka juga gambar Allah. Kemuliaan itu diberikan dengan cuma-cuma, bukan hasil usaha manusia. Punya peluang, punya kesempatan yang sama dengan kita. Pakai alat bantu dengar sejak usia 2 tahun 3 bulan. Sebenarnya kami baru tahu kalau ternyata dia tidak bisa mendengar karena dia speech delay. Jadi kami pikir banyak orang bilang biasa tuh anak laki-laki telah ngomongnya. Jadi tidak kepikiran kalau dia ternyata butuh alat bantu dengar. Dan kalau dari sisi anak saya, dia sebenarnya sakit di usia, nggak apa-apa cerita sedikit ya. Di usia 1 bulan 1 minggu dia harus dioperasi. Dioperasi awalnya hernia, itu operasi kecil, tapi ternyata kok perutnya itu bengkak
yang disabilitas ya, seringkali cara pandang orang-orang di sekitar kita itu sangat mempengaruhi cara pikir keluarga itu, sehingga berpengaruh juga kepada cara perlakuan mereka kepada anggota keluarga yang disabilitas. Jadi peran kita ini sangat penting. Kalau kita melihat anggota keluarga mereka yang disabilitas itu berharga, mereka pun akan semangat, akan termotivasi. Tapi kalau kita memandang rendah, itu akan membuat mereka punya pola pikir yang sama dengan cara pandang kita. Oh, ternyata ini aib bagi saya. Ternyata ini adalah hukuman. Ini adalah dosa dan segala macam. Apapun, ya saya tetap mengasihi dia sebagai anak saya, sebagai kakak saya, sebagai adik saya, dan seterusnya. Jadi hal ini perlu kita sadari betul supaya kita bisa memperbaiki cara pandang kita bahwa mereka yang disabilitas ini juga berharga, juga adalah ciptaan yang serupa, segambar dengan Tuhan. Cara kita memandang mereka dengan lebih baik akan membuat kita memperlakukan mereka dengan lebih baik. Tuhan menciptakan kita itu sama berharga, mulia, segambar dengan Tuhan. Lalu dalam Yohanes 3 ayat 9, ingat kisah ini ya, orang buta sejak lahir. Semua orang kan menghakimi dia. Wah, siapa yang berdosa ini? Dia sendiri kan atau orang tuanya? Tapi Yesus dengan tegas mengatakan bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tetapi karena ada karya, ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan melalui dia. Tuhan sedang berupaya untuk menyadarkan bukan hanya orang disabilitasnya bahwa kamu berharga, tetapi juga orang-orang lain di sekitar. Di teks-teks Injil misalnya kalau kita lihat, ada begitu banyak kisah tentang Yesus melakukan mukjizat menyembuhkan orang sakit. Yang tuli mendengar, yang buta melihat, ya kan? Yang kerasukan setan itu setannya keluar, bahkan yang mati bisa hidup kembali. Kurang berkuasa apa Tuhan kita? Tapi kan tidak semua hal bisa terjadi sesuai dengan keinginan kita. Saya kadang kalau membaca mujizat-mujizat Tuhan, saya tuh kadang, Tuhan kok itu belum terjadi sama Tori. Yang mungkin memang tidak akan terjadi sama Tori, tapi mujizat itu sedang berlaku bagi saya dan suami saya, mengubah iman kami lebih kuat, mengubah cara pandang kami kepada orang-orang lain di sekitar. Tidak lagi kemudian mereka kok jahat ya, tetapi lebih mencoba memahami, oh mereka punya cara pandang seperti itu karena mereka belum sampai pada titik itu misalnya. Jadi lebih mungkin memang ya Tuhan belum menyatakan itu bagi Tori untuk dia bisa mendengar dan berbicara seperti orang banyak. Tapi akan ada saatnya, kami masih tetap mengimani itu. Tetapi sampai saat ini dari sisi keluarga kami ada begitu banyak hal yang Tuhan ubahkan melalui Tori. Dan harapan kami juga itu berlaku untuk teman-teman yang di sekolah dan orang-orang yang melihatnya. Peran gereja bagi mereka yang disabilitas. Gereja harus mampu menjadi mitra Allah. Gereja adalah tubuh Kristus. Jadi harus bisa menjadi mitra Allah untuk merangkul mereka. Hal yang sangat sederhana menyediakan fasilitas-fasilitas supaya mereka juga bisa datang beribadah, memberikan pelayanan secara holistik. Saya tidak tahu berapa jumlah penyandang disabilitas di DKI Boyolali, tetapi bagaimana gereja punya kepedulian itu. Dan saya pikir bulan keluarga ini ya, ini menjadi titik berangkat yang sangat luar biasa, khususnya untuk GKI. Bagaimana bulan keluarga ini dimaknai untuk saling mengasihi, terutama dengan mereka-mereka yang disabilitas. Gereja harus bisa menjadi sarana untuk mereka menemukan kasih Tuhan melalui kehidupan mereka. Jangan sampai gereja justru menjadi hal yang menakutkan. Aku gak mau ke gereja. Kalau aku ke gereja, aku dilihat semua orang, aku malu, aku takut, aku ditanyai, aku dikritik, seolah-olah dihakimi. Jangan sampai seperti itu. Kita sebagai gereja
Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.
Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Yang digambar anak-anak tadi, yang pertama siapa yang gambar? Elan. Ini Elan menggambar apa tadi Elan? Oh, tidak punya apa? Tidak punya tangan, punya kaki tapi tidak punya tangan. Lalu ini gambaran yang kedua. Oh, terus ada gambar cinta. Aku cinta kamu, walaupun dalam keadaan sedih tetap mencintai anak-anak ya. Terus yang kedua ini gambar, ini hanya punya satu tangan, tidak punya kaki. Ya, tetapi tetap menyemangati. Semangat ya. Nah, ini tadi si gambar siapa ini? Dia yang gambar. Terus ini ada lagi kata-kata kamu hebat. Ya, dari kelompok satu yang teman-teman kita yang disabilitas dalam satu keluarga beda-beda sebetulnya. Tentunya kita tetap harus saling mengasihi, termasuk kita yang disabilitas atau keterbatasan dalam menggambar. Kelompok 3, kelompok yang CS. Kita mengkhususkan seorang disabilitas yang kakinya satu pakokan. Untuknya cuma enjoy aja, ceria dan percaya diri. Semangat dan ceria. Semangat dan ceria. Terima kasih kelompok 3. Ya, kelompok 4 ini menggambar sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Anak ini menyandang tuna wicara. Lalu kemudian keluarga yang berkebutuhan khusus tuna wicara ini bersama belajar mempelajari memberikan bahasa isyarat kepada anak-anak yang tuna wicara itu. Dan untuk mendukung supaya anak yang menyandang tuna wicara itu bisa nantinya untuk perkembangan hidupnya menjadi baik, lama-lama bisa berbicara itu dari kelompok Pak. Dan ini memang kerinduan dari Bapak Ibu yang cukup semangat untuk memberikan dukungan kepada anaknya mempelajari supaya anaknya selalu dipelajari dengan bahasa-bahasa isyarat itu. Ya, itu Bu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini gambar lambang-lambang keterbatasan manusia di dalam hati yang terluka, gitu ya. Tapi ada tangan yang merengkuh, mempersatukan. Jadi kami tulis disabilitas di bawah ini ada maknanya, disatukan biar lihat Tuhan ada senantiasa. Luar biasa. Terima kasih untuk Nina dan semua kelompok. Boleh aku gambar dulu dengan saya? Biar nanti dikirim. Oke, tunjukkan posternya. 3, 2, 1. Sudah Mbak Vika? Sudah. Ya, sudah. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengasihi mereka supaya mereka juga bisa menikmati kehidupan yang lebih bermakna. Ini kedua anak saya kita ditarik, Bapak Ibu, Abang. Dek, panggil aku Dek. Lengkap sama Bapak Ibu.
kelompok 5 ya. Mohon perwakilannya untuk maju ke depan biar dapat mengambil coblos yang sudah disediakan oleh panitia. Monggo. Kelompok 2 yang mana kelompok 2? Oh iya. Kelompok 3? Kelompok 4. Kelompok 4. Boleh monggo silakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi tepuk tangan dong untuk kita semua. Gak kerasa tiba-tiba udah jam 8:10 nih Mas. Udah malam. Tapi pasti aku yakin sih ini perutnya udah keroncongan. Keroncongan karena mendengarkan materi yang insightful ya tadi. Tadi tentang apa Mas Tegar? Kalau boleh aku sedikit. Tadi kan perihal Ibu Hadi sudah menyampaikan materi yang soal ABK ya Bapak Ibu. Dan itu ditarik dari sisi teologi, jadi bagaimana keluarga mendampingi anak ABK, justru apa aja treatment untuk anak ABK. Gitu. Oh iya, kayaknya harganya udah habis jadi Mas Tegar gak dapat hadiah. Iya. Lama itu hadiahnya sangat berharga Bapak Ibu Saudara, jadi tolong banget disimpan dengan dan dirawat. Kami mau mengingatkan untuk Bapak Ibu acara-acara bulan keluarga yang ini sudah ada slide-nya. Jadi untuk Rabu minggu depan 23 Oktober 2024 pukul 6:30 sama seperti Rabu ini Bapak Ibu akan ada prayer book. Jadi bukan salah saya lagi, ini prayer book. Gimana itu Mas Mustafa? Ya, jadi prayer book ini merupakan kegiatan doa reflektif. Nanti di sini kita akan melaksanakan doa dengan 5 pancar indera yang nanti akan dibantu oleh Pendeta Tunggul dan Saudara Andreas. Gitu. Jadi acaranya nanti nggak dengerin ini lagi Mas, nggak dengerin materi. Secara sadar dengan penuh mindfulness melalui doa itu doa reflektif. Benar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan menyanyiakan kesempatan kali ini karena ini sangat benar dan kapan lagi ada prayer book di GKIB lagi kalau bukan bisa bantu. Betul. Dan selain itu juga untuk acara seru-serunya nanti kita akan ada GKI Cup. GKI Cup Bapak Ibu. Jadi GKI Cup itu akan dilaksanakan pada minggu terakhir sebagai minggu penutup bulan keluarga. Di GKI Cup itu ada beberapa lomba ya Bapak Ibu. Lomba pertama itu ada lomba volley kaki. Bapak Ibu Saudara dapat menghias tumpeng tersebut sesuai kreativitas Bapak Ibu Saudara. Dan lomba keempat itu ada lomba supporter dan lomba yel-yel per wilayah. Jadi nanti pemenang lomba yang lomba keempat itu dinilai dari kekompakan yel-yel dan supporter per wilayah. Betul banget. Jadi walaupun nanti ada Bapak Ibu Saudara yang nggak ikut lomba ini, tapi masih bisa lomba kekompakan yang masih semua dinilai berarti. Hadiahnya apa kalau boleh tahu Mas? Biar semangat. Tour prize-nya ada apa aja kan? Polygon, ada Brio ya, sama kulkas, terus kipas angin, os, banyak banget. Jadi jangan lupa dapat hadir ya di acara kita. Pada ini Mas, saya pribadi jujur lapar sih. Sama sih Mas, saya juga lapar. Karena kalau kita akhirin aja acara sehat malam hari ini Mas. Tapi sebelum kita akhiri,
kita mau berdoa dulu, karena kan kita mau ada yang mau pulang, ada yang mau makan, kita harus berdoa dulu. Gitu. Kami minta Bapak Slamet, Bapak sendiri, gak apa-apa, bebas dong, bebas. Bapak sendiri. Tuhan, kami bersyukur malam ini Engkau yang boleh mendatangkan kami di tempat ini dan memberkati kami untuk kami dapat memperoleh pengetahuan tentang disabilitas keluarga disabilitas yang Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengubah cara pandang kita masing-masing untuk kami dapat peduli dan kami memperhatikan kepada keluarga-keluarga disabilitas. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang boleh kami dengar dan kami lihat dan kami rasakan pada malam ini. Ialah ini menjadikan juga bagian dari kekuatan iman percaya kami pada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, jika sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke mereka masing-masing. Tuhan memberkati dalam perjalanan kami hingga sampai tujuan dengan penuh keselamatan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan menerima bagian berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan yang akan kami terima ini menjadikan kekuatan tubuh jasmani kami, lalu menjadikan sehat dan kami dapat melakukan aktivitas-aktivitas dan waktu-waktu yang kami jalani di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, ampunikan segala dosa dan salah kami. Jika di dalam kami pertemuan pada malam ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat